Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk kita semua. Saya Eka Durang Rianto serta tim Universitas Pakuan hari ini 18 Oktober 2021 akan melakukan praktik UKIN bersama kelas 5 SDN 2 Cikidulor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat hingga hari ini kita masih bisa bertatap muka ya, untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Oke, sebelum kita masuki materi untuk hari ini, saya absen dulu. Tapi mengikuti aturan dari Bupati, harusnya itu memang dibagi dua. Jadi jumlah 27 kita bagi dua, 14 dan 13. Saya absen dulu. Yang pertama, Acung ada? Adib? Ada. Alkoholis Rizky? Ada. Askia Tulisa? Ada. Kaila Nurul Fatia? Maimana? Naila? Ada. Pandu? Sambang Khairul Tulisa? Surina? Vanessa Elfariza? Bina? Dan Julia Aulia? Ada? Ada? Itu absen, ini akan menjadi poin tersendiri ketika kalian nanti masuk secara rajin. Kalau memang sakit, jangan dipaksakan masuk ya, apalagi pada pandemi seperti ini. Lebih baik di rumah sampai dengan sembuh. Pilek, sakit kepala, atau badan panas, sudah kalian diam di rumah. Kalau nanti kemungkinan untuk menular ke orang lain itu sangat besar. Paham? Oke. Dan sebelum ke materi pembelajaran intinya, saya coba kalian untuk sama-sama menyanyikan salah satu lagu tentang negeri kita, yaitu Nenek Moyangku. Siap? Ini adalah Nenek Moyangku, suara paut ciptaan dari Ibu Sur. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Itu adalah lagu Nenek Moyangku. Jadi pada dasarnya bangsa kita ini memiliki laut yang sangat luas, sehingga wajar ada lagu seperti ini, Nenek Moyangku seorang pelaut. Karena Indonesia itu, letak Indonesia
membuat Indonesia itu memiliki laut yang sangat luas. Daripada itu, maka Indonesia dikenal juga sebagai negara maritim berdasarkan letak geografis Indonesia. Nah, kita lihat ke materi. Kita pada hari ini akan mempelajari tentang masih tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, masih masuk dalam subtema 3 yaitu lingkungan dan manfaatnya. Ya. Yang harus kalian pahami, di sini kita akan mendapatkan kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar adalah mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi sosial budaya. Kemudian kalian menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada organ gerak manusia. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Kalian saya harapkan dapat menafsirkan keberagaman Indonesia secara positif. Kemudian kalian juga saya harapkan mampu membuat poster atau gambar peta Indonesia dan sebaran keragaman suku bangsa dengan tepat. Kemudian dapat juga menyimpulkan ya jenis-jenis gangguan yang terjadi pada otot. Kalian juga saya harapkan mampu menyimpulkan jenis penyakit dan pencegahannya dengan tepat dan mampu mengabstraksi salah satu penyakit otot dengan benar. Nah, ini tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Ya. Tentang Indonesia ada letak secara astronomis, ada juga letak secara geografis. Letak Indonesia secara astronomis itu berpatokan pada letak Indonesia berdasarkan garis bujur ya, dan garis lintang. Nah, kita lihat di sini Indonesia ada di sini. Ya. Kalau kita lihat di peta maka akan berbentuk seperti ini. Batasan-batasan ada sebelah utara, ada selatan, ya, ada barat, ada timur. Itu akan ditentukan oleh garis bujur dan garis lintang. Indonesia itu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, itu adalah letak astronomis Indonesia. Jadi terletak antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Nah, ini di sini ya. Batas wilayah apa saja yang ada di sini? Ya. Paling utara itu adalah Pulau W. Pulau apa ya? W. Yang paling selatan itu adalah Pulau Rote. Ya. Yang paling barat itu Pulau Berut. Nah, kemudian yang paling timur adalah Merauke. Di mana itu? Di Papua. Betul. Nah, itu adalah secara astronomis. Secara geografis ada lagi ini berdasarkan kenyataan di buminya. Kita lihat ini adalah sengaja saya gambarkan ini. Ini adalah Mahapati Gajah Mada. Jadi Indonesia dulu itu sangat luas wilayahnya, yaitu ketika kerajaan Majapahit, khususnya pada zaman Hayam Wuruk, ketika Mahapatinya adalah Mahapati Gajah Mada. Sampai di negara Brunei, Singapura dan Malaysia, ya di sini, ya. Nah, itu merupakan wilayah daripada kerajaan Majapahit. Ya, begitu kuatnya. Dan itu disegani karena kekuatan armadanya. Karena memang dari dulu kita adalah negara maritim. Ini diakibatkan letak geografis Indonesia yang diapit 2 samudra dan 2 benua, ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, benua Asia dan benua Australia. Jadi secara letak geografis kita diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Samudra apa? Hindia dan benua Cakep. Nah, itu adalah
letak geografis. Paham ya? Jadi ada dua letak, itu letak astronomis dan letak geografis. Bagus. Nah, kita coba lihat apa pengaruhnya terhadap letak geografis tadi terhadap Indonesia. Nah, ini anugerah letak geografis Indonesia menyebabkan Indonesia dikenal sebagai negara maritim, dikenal sebagai negara agraris, dikenal sebagai negara maritim. Pernah saya sampaikan apa maksudnya? Bagus, lautnya lebih luas. Negara agraris, lebih apa kan? Pertaniannya lebih banyak ya. Di daratannya itu memiliki pertanian yang sangat luas dan sangat banyak. Kemudian kalau negara kepulauan, apa nih Nay? Pulaunya lebih banyak. Pulaunya banyak ya. Ini tahun sekarang yang akan dilaporkan ke PBB, pulau yang ada di Indonesia itu sekitar 17.000. 17.000. Yang dilaporkan pada 2020 16.771. Itu dilaporkan ke PBB ya. Jadi 2020 itu 16.771 pulau. 2021 itu 17.000 kemungkinan yang akan dilaporkan ke PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Paham ya? Jadi kita disebut sebagai negara maritim, negara agraris, dan negara kepulauan. Negara yang mempunyai wilayah laut sangat banyak disebut negara maritim. Negara yang memiliki pulau yang sangat banyak disebut negara kepulauan. Negara yang memiliki lahan pertanian banyak dan petani banyak disebut bagus. Nah, pengaruh negara maritim itu akan kita jelaskan lagi di sini juga, akan menyebabkan keberagaman budaya di Indonesia. Ya, jangankan satu pulau dengan pulau yang lainnya, satu desa dengan desa lainnya pun akan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Ya, di Jawa ada Arab, di Cikedug tidak ada. Ya, padahal hanya satu desa bedanya, ya kan? Apalagi ini terdiri dari ribuan pulau. Tadi itu 17.000 pulau. Jadi kemungkinan banyak sekali keragaman. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Oh ya, sampaiannya beda-beda ya. Ini dari perwakilan suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Nah, kemudian keberagaman agama. Nah, ini. Kemudian keberagaman bahasa dan keberagaman seni adat istiadat. Nah, ini keragaman yang ada di Indonesia ini merupakan satu anugerah bagi kita karena tidak semua negara memiliki keberagaman tapi hidup dalam kedamaian. Kita harus tetap jaga ya. Kita coba lihat suku bangsa. Nah, itu ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Banyak sekali. Coba kita lihat Pak Jokowi di samping-sampingnya. Pakaiannya banyak berbeda-beda ya. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Kalimantan ya. Ada yang dari Lampung dan lain sebagainya. Memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Nah, ini juga lihat pakaian adatnya. Ini berbeda-beda ya. Ini adalah suku bangsa yang ada di Indonesia. Tapi yang harus kalian ingat, berbeda-beda tapi tetap satu. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Nah, ini sebaran suku bangsa di tiap pulau. Ini Pulau Sumatera, ada Aceh, Batak, Bintang, Melayu. Ini Kalimantan. Nah, ini ada suku Banjar. Ini Jawa, ada Betawi, Jawa, Sunda, Tengger, Baduy. Ini Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ini ada di sini ya. Kemudian di sini suku Dani masuk ke dalam Papua. Ini Sulawesi ya. Nah, ini ada suku-suku Pulau Sulawesi. Nah, ini Maluku ya. Bali di sini. Nah, ini beragam, ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Paham? Oke, coba
Bina, ada berapa suku bangsa di Indonesia? Ya. 1340 suku bangsa. Itu yang tercatat sementara. Tidaknya sekarang ada 1340 yang sudah tercatat sebagai suku bangsa di Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat lagi keberagaman tentang bahasa. Nih, kalian bayangkan di Indonesia banyak sekali bahasa. Hampir ada berapa? Pel? 41 ada yang tahu? 718, betul ya. Ada 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ini kalau orang Jawa sama orang Minang pakai bahasa masing-masing, kira-kira ketemu gak nih ngobrolnya? Ya, ya. Orang Jawa dengan orang Lampung misalnya ketemu gak? Orang Jawa sama orang Kalimantan? Enggak, karena beda bahasa daerahnya masing-masing. Bagaimana caranya supaya bisa ngobrol? Bahasa Indonesia, betul ya. Selalu menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Berikutnya, nah ini kalau kalian mau ingin mempelajari lebih lanjut, saya berikan alamat di YouTube-nya. Daripada melihat yang aneh-aneh, TikTok kan gak jelas. Nih coba lihat di YouTube materi pelajaran kita hari ini, ya. Paham? Coba kita lihat lagi keberagaman bagi hari kita. Nah, ini keragaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Ada berapa agama? Bagus. 6. Yang Islam ibadahnya di mana? Yang Kristen ibadahnya di mana? Buddha. Hindu. Satu lagi, Konghucu di Kelenteng. Ya. Selain agama 6 agama tadi, juga memiliki 187, ya, itu kepercayaan terhadap banyak hal. Selain agama ada di Indonesia, ya. Ada kejawen, ya. Ada Sunda Wiwitan. Nah, itu adalah bentuk kepercayaan. Banyak di pulau yang lain juga banyak, ya. Ada. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Saling menghormati, ya. Boleh nggak saling tolong menolong? Boleh nggak membantu umat lain? Yang tidak boleh adalah mengikuti ajaran orang lain sementara kita adalah agama lain. Misalnya Islam, boleh kita mengamankan, misalnya ya di gereja ketika ada ibadah boleh mengamankan, tapi kita tidak boleh mengikutinya. Sebab nanti akan terjadi perbedaan. Boleh menolong orang sakit, Kristen sakit, Buddha sakit, Hindu, Konghucu sakit, boleh menengok. Ya, Nabi Muhammad juga begitu, menengok orang yang beda prinsip ataupun beda pandangan, apalagi beda agama. Ya. Ini apa? Gereja. Ini. Kebetulan nih yang saya tampilkan adalah Masjid Islamic Center Indramayu. Siapa yang udah kesana? Wah, banyak yang sudah kesana ya. Besar nggak? Bagus. Tapi yang lebih bagus, masih bagus, keren. Tapi akan lebih bagus kalau diisi sholat di masjid dan di musola. Terus, ini apa? Ini pura itu banyak di Pulau Bali. Pulau Bali itu hampir sebagian besarnya adalah beragama Hindu. Nah, ini adalah Konghucu. Itu dengan tempat ibadahnya adalah kalau Buddha. Jadi sesama manusia meskipun beda agama kita harus toleransi, menghormati, menyayangi, ya, kemudian menghargai, tidak boleh mencaci maki. Paham? Kalau ada masalah tidak boleh mencaci maki. Diselesaikan dengan baik-baik, ya. Tidak boleh mencaci maki, tapi harus tetap menjaga
bersaudara. Bapak ini orang lain. Tadi kita mempelajari tentang keragaman agama, ya, keragaman kepercayaan. Ada 187 kepercayaan, ada 6 agama di Indonesia. Nah, ini adalah keragaman seni. Indonesia memiliki 17.000 pulau, maka otomatis memiliki seni yang sangat beragam. Ada tari jonggan dari Kalimantan, ada batik etong dari, ada tari saman dari Aceh, ada tari pakarena, payung pakarena dari Sulawesi, dan ada tari yospan dari, nah ini adalah tari mendet dari Bali, sasando dari Pulau Rote, ya. Selain sebagai salah satu batas wilayah Indonesia, Pulau Rote juga memiliki khasan yaitu alat musik sasando. Alat musik apa? Sasando. Itu berasal dari Pulau Rote. Nah, itu keberagaman seni. Yang lainnya juga banyak karena kita memiliki suku bangsa aja 1340 suku bangsa. Nah, berikutnya. Nah, dari keberagaman tadi, maka satu hal yang harus kita perhatikan dan harus kita yakini sebagai bangsa Indonesia, dari memiliki ribuan pulau, memiliki ratusan bahasa, memiliki ratusan kepercayaan dan agama, satu hal yang harus kita lakukan adalah apa ini? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita tunduk. Ini adalah sapu lidi. Kalau sapu lidi hanya satu, bisa nggak untuk bersih-bersih? Tidak. Tapi sebaliknya, ketika tali diikat dalam banyaknya sapu lidi, ini bisa membersihkan banyak sampah. Ya, beda dengan sapu lidi dan banyak lidi. Jadi kita harus bersatu. Apa ini Kak? Ada papan catur. Nah, filosofinya bahwa papan catur ini adalah terdiri dari beberapa kotak. Seperti kita juga mungkin terkotak-kotak, ya. Tapi dari bagian kotak-kotak tadi itu tetap menyatu sehingga papan catur ini masih bisa dipakai. Kalau kita menginginkan bangsa Indonesia tetap utuh sebagai bangsa Indonesia, maka masing-masing kotak tadi harus menempati posisinya masing-masing. Paham? Nah, sekali lagi, Indonesia sekarang memasuki usia berapa? 76 tahun. Dengan tagihannya adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Salah satu penunjang Indonesia tangguh adalah badan yang sehat dan kuat. Coba kita lihat ini ya. Seperti Bang Aderai, ya. Dari Bali kami memiliki prestasi yang sangat banyak. Nah, terkait dengan tubuh sehat dan kuat, kita juga harus memiliki otot yang kuat. Nah, kalau kemarin kita mempelajari tentang alat gerak tulang sebagai alat gerak yang pasif atau aktif tulang? Pasif. Maka kita lihat kemarin juga kita sedikit mempelajari tentang alat gerak aktif, yaitu otot, ya, otot lurik, otot apa ya? Jantung, otot otot. Nah, sekarang kita lihat tentang bagaimana cara merawatnya dan apa saja gangguan-gangguan yang terjadi pada otot. Kita lihat. Yang pertama, kita lihat bahwa sekarang masih kita berada di masa pandemi COVID-19. Ya, Indonesia dan seluruh dunia masih merasakan, ya. Tapi kita harus mewujudkan Indonesia yang tangguh. Tetap harus tangguh, yaitu dengan menjaga kesehatan, ya. Kita tetap tadi mencuci tangan, kemudian apa? Menjaga jarak. Kita batasi yang hadir juga 50%. Nah, kita juga harus menjaga otot kita supaya kita memiliki prestasi seperti Bang Aderai, memiliki badan kuat, juga memiliki otot yang kuat dan prestasinya bagus. Pada umur 10 tahun, Bang Aderai itu memiliki bobot berat 25 kilo. Ya, kalau kalian 10 tahun udah pada besar. Jadi kalian bisa saja seperti Bang Aderai, ya. Tapi boleh nggak perempuan seperti ini? Boleh kalau kalian nyaman. Nah, kalau
kalau kalian kurang aman, yang penting adalah olahraga sehat dan memiliki tubuh yang kalian inginkan dengan isi yang kuat. Ya, boleh seperti ini ada kecantikannya ya. Tetap menjaga kecantikannya, tapi tubuh dan ototnya dibentuk. Ya. Nah, kita lihat bagaimana cara menjaga dan merawat otot. Yang pertama adalah memenuhi cairan tubuh. Ini penting, yaitu 8 gelas sehari. Itu minimal. Tidak boleh banyak juga. Itu adalah memiliki 8 gelas sehari kita harus meminumnya supaya sirkulasi di dalam tubuh menjadi sehat, otot kita juga bisa bekerja dengan baik. Kemudian, nah ini makan makanan bergizi dan bermanfaat. Ya, ada yang namanya apa ini? Makanan pokok, sayuran, buah-buahan dan lauk pauk. Ini persentasenya nih. Jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Ya, segini. Makanan pokok itu apa? Nasi, jagung, roti, kemudian kentang, itu adalah makanan pokok. Kalau misalnya yang hijau, ya, dan ada wortel atau tomat, itu juga masuk sayuran. Ada apa lagi? Ada sawi, ada apa lagi? Kangkung, kol, itu porsinya segini. Kemudian ada buah-buahan, kemudian ada lauk, daging, tempe dan lain sebagainya itu boleh. Nah, yang selanjutnya adalah latihan rutin. Nah, ini bakal beres kalau latihan rutin. Dan ini ada salah satu contoh nih. Badannya dulu segemuk ini, tapi ketika latihan rutin, badannya jadi kurus. Ya, itu dilatih oleh Bang Aderai. Kemudian ingat, ketika kita melakukan olahraga, melakukan peregangan. Melakukan apa? Peregangan. Ya, diregangkan dulu ototnya sebelum dan sesudah olahraga supaya tidak kaget. Ya, supaya tidak kaget. Ininya dilemesin dulu gitu ya. Cara jalan di tempat, atau gerak-gerakin badannya itu supaya ototnya tidak kaget. Jangan langsung main bola nih laki-laki ya. Harus pemanasan dulu biar sehat ototnya. Dan hindari gerakan yang membebani otot. Nah ini gitu ya. Angkat batas begitu besar ya banyaknya. Harus disesuaikan dengan tenaga kita. Ya, jangan lebih banyak ya daripada tenaga kita. Paham ya? Jadi menjaga dan merawat otot adalah satu, makan makanan bergizi, memenuhi cairan tubuh, melakukan peregangan, latihan rutin dan hindari yang akan membebani otot. Nah, itu cara merawatnya. Kemudian kita kenalan dengan penyakit-penyakit yang ada di otot. Yang pertama adalah atrofi. Atrofi adalah penyakit yang terjadi pada otot yang menyebabkan massa otot kecil, kurus, ya, mengurus. Nah, ini disebabkan oleh penyakit poliomyelitis. Apa sih? Poliomyelitis. Itu polio, ya gampangannya poliovirus itu yang menyebabkan otot tidak bisa berkembang. Otot kecil, ya. Otot kecil ini sangat mengganggu bagi tampilan dan bagi kesehatan kalian. Ya. Kemudian juga ada yang namanya hipertrofi. Massa otot membesar, ya, secara tidak proporsional. Nah ini proporsional. Ini hipertrofi. Nah yang paling berbahaya adalah hipertrofi yang terjadi pada ventrikel jantung. Ini yang normal jantung. Tapi kalau yang tidak normal ini yang membesar, sehingga membuat pergerakan jantung tidak bekerja dengan semestinya. Dan ini akan mengganggu kita yang memiliki tubuh, karena jantung itu adalah pusat kehidupan kita ya. Kalau yang bermasalah maka membuat masalah seluruh tubuh. Yang berikutnya adalah stiff atau kaku leher. Ini disebabkan oleh gerakan yang mendadak ya, atau terkejut sehingga membuat gerakan yang membuat leher ini menjadi kaku, yang membuat terjadinya peradangan pada otot trapesius. Otot apa? Trapesius. Otot apa? Nah, itu yang menyebabkan stiff atau kaku leher. Nah, yang berikutnya adalah tetanus. Tetanus ini terjadi akibat kalian misalnya tidak memakai sandal, kemudian tertusuk paku yang karat, atau bahasa sini adalah tieng, karat. Nah, ini akan menyebabkan virus Clostridium tetani masuk ke dalam tubuh sehingga membuat tubuh itu tidak terkontrol, kejang-kejang, kemudian
gantinya lama sembuhnya ini kalau tidak ditangani dengan baik. Paham? Jadi gangguan atau penyakit yang terjadi pada otot, satu atrofi, hipertrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Paham semua ya? Kira-kira masih banyak nggak penyakit yang lainnya? Masih, tapi setidaknya kalian mempelajari dan memahami ini sesuai dengan instruksi yang ada pada buku dan kurikulum. Paham ya? Oke. Nah, sebagai terakhir saya sampaikan bahwa sebagai bangsa Indonesia kita harus apa? Bersatu dan menyatu. Kita harus mengembangkan toleransi. Kita harus menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya. Kemudian untuk menjaga otot kita harus merawatnya dengan baik, makan makanan yang bergizi, istirahat dan olahraga yang rutin. Kemudian tidak lupa juga kita harus mengenali penyakit yang ada di diri kita dan bagaimana cara mencegahnya. Paham? Sebagai terakhir, coba kita lihat di sini ada tulisan yang saya tulis itu gangguan ototku, tapi nada lagunya berdasarkan nenek moyangku. Kita coba ya, siap? Satu, dua, tiga. Indonesia kuat. Paham ya? Nah, kalian nanti bisa juga memperdalam materi tadi di sini ya. Ini tentang gangguan otot ya. Kalian bisa lihat di YouTube kalau masih penasaran. Dari terakhir, karena masih pandemi, kalian harus jaga iman, kemudian jaga imun, kemudian berlakulah yang aman. Keimanan kita jaga dengan perbaikan ibadah dan menjauhkan perbuatan dosa ya. Kemudian imun kita jaga dengan pola hidup, pola makan dan pola istirahat yang baik. Kalau keamanan kita jaga dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu supaya kita terhindar dari virus corona. Paham? Ada pertanyaan? Sekarang saya yang nanya kalau nggak ada pertanyaan. Siap? Boleh. Dari kelompok sini. Siap? Nah, ada berapa bahasa daerah yang ada di Indonesia? 718. Bagus. Nih, ngomong. Jangan mengalah. Nah, jadi ada berapa jumlah apa ya agama yang ada di Indonesia? 6. Bagus. Nah, ini lumayan. Ada berapa jumlah pulau yang akan dilaporkan ke PBB? 17.000. Oke, bisa semua. Kita coba dari sebelah sini tentang materi otot. Gangguan otot apa yang menyebabkan masa otot kecil? Atrofi, ya betul. Gangguan apa yang disebabkan oleh radang trapesius sehingga membuat leher kita bergerak baik? Oke, bagus. Kalau ini Clostridium tetani itu menyebabkan sakit tetanus. Oke, bagus. Selanjutnya saya akan bagikan
tugas formatif sudah dikumpulkan. Hasilnya apapun itu adalah sebagai patokan kalian. Kalau jelek atau tidak memenuhi KKM, kalian belajar lagi sampai dengan memenuhi KKM. Kalau bagus, tetap harus belajar dengan dia. Paham? Paham. Nah, nanti akan ada remedial bagi yang tidak memenuhi nilai. Jelas? Jelas. Nah, selanjutnya untuk dikerjakan di rumah, ini saya bagikan ada 7, jadi 1, 2 bangku ini, 1 ini, 2 orang, 1 ini. Paham? Ini adalah LKPD. Apa? LKPD. Lembar kerja peserta ini. Siapa mulai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, yang bisa menjawab boleh ulang. Jelas? Disebut apalah gangguan pada otot yang disebabkan oleh Clostridium tetani? Bagus. Tetanus ya. Boleh ulang. Oke. Ada berapa jumlah bahasa daerah di Indonesia? 718. Betul. Boleh.